Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, tausiah hasanah pagi kali ini adalah kisah kemiskinan dan kelaparan yang menimpa pasukan Al-Anbar. Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, kami berperang pada pasukan Al-Hobat dan yang menjadi amir panglima adalah Abu Ubaidah. Lalu kami merasa sangat lapar. Tiba-tiba lautan melempar bangkai ikan yang tidak pernah kami lihat sebesar itu. Lalu Abu Ubaidah memasang salah satu tulangnya. Lalu orang yang berkendaraan dapat lewat di bawahnya. Ketika sampai di Madinah, kami sampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, "Makanlah, itu rezeki yang dikaruniakan Allah. Berilah untuk kami makan bila sekarang masih ada bersama kalian." Lalu sebagian mereka menyerahkannya dan Nabi SAW memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW telah mengirim satu pasukan tentara muslimin yang terdiri 300 sahabat RA. Mereka menuju ke sebuah tempat yang berdekatan dengan lautan yang diketuai oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW hanya membekal sekarung buah kurma. Selama 15 hari mereka telah menetap di sana. Tetapi perbekalan makanan yang mereka bawa telah habis dimakan. Qais radhiyallahu anhu, salah seorang peserta pasukan itu, membeli unta milik salah seorang dari pasukan tersebut dan berjanji akan membayarnya sesampainya di Madinah nanti. Disembelihnya unta itu sebagai usaha mengatasi kelaparan yang menimpa mereka. Setiap hari disembelihlah 3 ekor unta sebagai makanan mereka. Pada hari yang ketiga, pemimpin pasukan berpendapat bahwa jika penyembelihan unta ini diteruskan, sudah barang tentu alat pengangkutan mereka setiap hari semakin berkurang, sehingga keadaan akan semakin sulit. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memerintahkan agar penyembelihan unta dihentikan. Ia memerintahkan agar setiap orang yang masih memiliki sisa buah kurma supaya mengumpulkan menjadi satu untuk disimpan dalam sebuah kantong. Kemudian buah kurma tersebut dibagikan kepada setiap orang. Satu orang mendapat jatah 1 buah kurma setiap hari. Kurma itu hanya dimakan dengan air minum. Kemudian hingga malam hari mereka tidak memakan apapun. Jabir radhiyallahu anhu ketika sedang menceritakan hal ini kepada para sahabatnya, salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah hanya dengan 1 buah kurma sehari dapat memberikan kekuatan?" Dia menjawab, "Setelah beberapa lama kami terus berjalan, kurma pun sudah habis, sehingga tidak ada lagi makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar yang sungguh dahsyat ini. Hampir-hampir kami mati kelaparan. Kami terpaksa memetik daun-daunan, rumput-rumputan, akar-akar pepohonan, kemudian mencampurnya dengan air. Lalu kami memakannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam keadaan terpaksa, semua bisa dilakukan. Juga seperti biasanya, setiap ada kesusahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kemudahan, sebagaimana rahmatnya yang telah dicurahkan ke atas orang yang tahan menderita. Setelah pasukan itu mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan, tiba-tiba seekor ikan yang sangat besar terlempar dari laut, lalu jatuh ke pantai di depan mata mereka. Itulah ikan yang biasa disebut ikan ambar, ikan paus. Begitu besar ikan tersebut sehingga 18 hari ikan itu terus dimakan, tetapi belum juga habis. Sehingga mereka membawa dagingnya ketika kembali ke Madinah. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi berkata, "Ikan itu merupakan rezeki yang sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kisah ini memberikan gambaran hidup bahwa ujian yang diberikan kepada seseorang adalah sesuai dengan ketaatannya dalam agama. Semakin dekat diri kita kepada Allah, semakin berat ujian yang akan kita terima. Meskipun demikian, setiap selesai mengalami penderitaan, maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah selalu diiringi dengan kemudahan. Demikian hasanah pagi kali ini. Saya Hafizah Yusri, siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.